warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Masih lemes Bu ya. Coba kita ulangi salam dulu. Tadi baru 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pada hari ini berbahagia kepada kita semua, terkhusus calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Salis SPD MPD, Ibu Emma Suryani SPD, yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Khusus juga Bapak Ibu sekalian, Wakil Kepala Sekolah Bapak Wahyu Purnomo ST MPD yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu guru sekalian, semoga pertemuan kita ini memberikan semangat bagi kita semua bahwa program guru penggerak ini adalah bagian dari proses pendidikan yang makin diharapkan di dunia pendidikan itu sendiri, khususnya kita di SMK Negeri 1 Lumpung Jaya. Bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kepala sekolah memberikan kesempatan kepada kita semua dan memberikan apresiasi yang positif. Tadinya kalau diminta langsung kepala sekolah ini mau datang ke sini mestinya, tapi kayaknya dikasih kode kok usah datang ya. Tetapi saya sendiri berinteraksi dengan beliau sangat memberikan support kepada kita semua untuk terlibat dalam program guru penggerak itu sendiri. Khususnya calon guru penggerak angkatan 7 ini semoga menjadi barometer keberhasilan proses pendidikan di SMK Negeri 1 Lumpung Jaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili guru-guru di sini, kemudian dari pihak pimpinan sekolah, apapun kebutuhannya, ini pesan dari kepala sekolah, akan memberikan semaksimal mungkin baik support moral, support material, dan juga support dari fasilitas-fasilitas lain yang boleh jadi ini tidak diberikan oleh sekolah-sekolah lain. Dan insya Allah kepala sekolah bersama stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Lumpung Jaya ini memberikan apresiasi kepada kita semua. Nah, yang belum lulus, nah diharapkan bisa aktif dan bisa belajar dari teman-teman kita yang ada di depan ini bagaimana cara lulus jadi guru penggerak angkatan 9, 10, 11, dan 12. Dan sekarang sedang dibuka calon fasilitator angkatan 13. Jadi jauh jangka panjang, angkatan 13 sudah dibuka untuk seleksi calon fasilitator. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini, khususnya calon guru penggerak Ibu Salis dan Ibu Emma. Semoga ini memberikan cahaya bagi kita semua bahwa oh ini loh guru penggerak. Yang sudah hadir juga guru penggerak angkatan 4 tidak ada ya, belum hadir. Nanti juga bisa memberikan peran yang positif setelah menjadi guru penggerak. Artinya bukan hanya calon guru penggerak aktif, tetapi setelah jadi guru penggerak harusnya lebih aktif lagi untuk menjadi istilahnya itu pemimpin pembelajar di SMK Negeri 1 Lumpung Jaya. Tidak mesti jadi kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita buka workshop aksi nyata modul 1 budaya positif angkatan 7 secara resmi kita buka. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bu Emma, Bu Salis bersama tim sekalian untuk aktif, dan saya mohon izin nanti Bu Salis, Bu Emma tidak bisa hadir sepenuh karena menyiapkan kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Apri atas sambutannya, motivasinya kepada kita. Sebelum itu, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semangat? Oke. Jadi di sini kami ingin mengimplementasikan bagaimana apa yang kami dapatkan ketika kami mengikuti pelatihan program pelatihan guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali materi-materi yang sebenarnya ingin kita sampaikan dari modul 1 sekarang sudah selesai kita pelajari, sudah kita implementasikan sedikit, sudah kita terapkan juga di sekolah kita ya. Jadi apa salahnya kami mengimbas kepada Bapak Ibu biar kita sama-sama tahu untuk apa menjadi seorang guru penggerak, tujuannya kedepannya seperti apa. Semoga Bapak Ibu dengan berdirinya kami di sini lebih semangat untuk mengikuti guru penggerak, program guru penggerak, karena banyak sekali dan bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, di sini kami bukan menggurui ya Bapak Ibu, kita sharing, intinya kita sharing, kita sama-sama belajar. Kita bukannya kita lebih tahu dulu, tapi kita lebih ke sharing. Siapa tahu nanti Bapak Ibu memberikan ide, gagasan atau pikirannya untuk kami sebagai calon guru penggerak yang sekarang masih mengikuti pelatihan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi di sini aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif, Bapak Ibu tahu sendiri pengertian budaya itu apa? Budaya Bapak Ibu? Ya, kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Kebiasaan yang terus menerus, konsisten, harus dilakukan secara terus menerus. Kalau dilakukan hanya seminggu sekali seumur hidup, itu bukan budaya namanya. Karena kita di sini entah kita lakukan seminggu sekali, 1 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali itu aktif, konsisten kita lakukan. Nah, itulah yang dinamakan oleh budaya, ya. Nah, positif di sini berarti hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah bagaimana cara kita menerapkan kebiasaan konsisten kita tentang sesuatu hal yang baik untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Nah, di sini dengan tema kita ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan saya, Salis Dianisi, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Lembing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Jadi untuk pertama, saya mengucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Guru hebat ya. Bapak ini, kita ini tanamkan dalam hati kita kalau kita ini hebat Bapak Ibu. Jangan kita itu datang ke sekolah mengatakan saya bisa nggak ya, saya bisa nggak ya. Jadi tanamkan di diri kita, mulai dari diri kita sendiri. Kita ini hebat, guru itu hebat. Kalau nggak hebat, bagaimana kita menciptakan siswa-siswa kita, meluluskan siswa-siswa kita yang hebat? Mereka hebat itu karena siapa? Karena kita guru hebat. Nah, jadi di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi Bapak Ibu, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Oke, sebelum itu Bapak Ibu lupa di sini ada moto guru penggerak ya, ada 3: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita sama-sama Bapak Ibu biar lebih semangat. Kalau tergerak kita seperti ini, tergerak berarti kita sudah ada niat Bapak Ibu. Ya, kita tergerak, berarti kita sudah ada niat untuk melakukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau kita bergerak, berarti kita mulai bergerak, mulai melakukan hal yang lain yang berbudaya positif. Menggerakkan berarti kita menyeluruh kompaknya ada di sekolah ini, kita gerakkan. Jadi bukan hanya kita sendiri. Jadi kami di sini bukan hanya kami berdua yang tahu tentang budaya positif, tapi Bapak Ibu semua yang ada di sekolah ini harus kita gerakkan, biar kita sama-sama bergerak. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo Bapak Ibu kita bersama, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Semangat ya. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi di sini program guru penggerak modul 1 itu ada 3 yang kita pelajari. Ya, ada 4 yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya
dari keempat ini ingin sekali kita terapkan semua Bapak Ibu, tapi karena mengingat waktu, ya, mengingat kegiatan kita yang ada di sekolah ini, jadi kami hanya menjelaskan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif ini juga sangat ada kaitannya dengan modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Jadi ketiga ini, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, itu sangat banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Bagaimana sih menjadi guru? Bagaimana kita melayani siswa? Bagaimana kita menghambat kepada siswa? Nah, nilai dan peran guru penggerak, selama ini kita beranggapan apa yang sudah kita lakukan ke siswa itu kita anggap benar. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Banyak sekali hal yang salah, hal yang tidak benar kita lakukan. Yang menurut kita seolah-olah kita sudah benar, tetapi apakah benar menurut siswa? Terus yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, kita selama ini kita tahu bahwa visi dan misi itu hanya sekolah ya Bapak Ibu. Tapi kita sendiri, kita pribadi juga harus mempunyai visi. Sebenarnya seperti apa ke depannya? Apa yang akan kita lakukan? Jadi bukan hanya sekolah saja yang memiliki visi, misi sekolah, tapi kita sebagai guru secara pribadi, individu juga harus memiliki visi. Kalau visi itu sudah terwujud, alhamdulillah berarti kita sudah menjadi guru hebat, ya. Terus ini modul 1.4. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas hari ini. Ya Bapak Ibu, jadi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah ini, budaya positif, lagi-lagi Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan profil pelajar Pancasila. Kita tidak jauh-jauh, apalagi sekarang kita sudah memakai kurikulum merdeka ya. Jadi apa yang dilakukan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi misi budaya positif, tujuannya ke sini Bapak Ibu, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah tujuannya, kurikulum merdeka. Apa yang kita lakukan di sini? Di sini juga, di sini budaya positif. Nah, inilah tujuannya, keenam, profil pelajar Pancasila. Ibu saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya apa saja profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa, kebinekaan global, ada lagi gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, inilah tujuan kita Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita ini sebagai guru, siapa sih yang kita layani? Siapa sih yang akan kita hadapkan? Ya tentu siswa. Nah, siswa seperti apa ke depannya? Seperti ini, profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu cara menerapkan? Dan kita terapkan ini, keempat ini, filosofi, nilai dan peran, visi dan budaya positif. Nah itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk budaya positif ada 6 konsep utama budaya positif yang akan dipelajari. Berhubung di sini ada 6 tema, jadi kita berbagi 3 tema dengan Bu Emma ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi ada 6 di sini tema. Nanti akan kita bagi 3. Nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita flashback ke belakang dulu. Kita sudah mengajar berapa tahun Bapak Ibu? Ada yang belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun Bapak Ibu ya. Nah, dengan kita memahami bagaimana kita membimbing siswa, bagaimana kita mengembangkan siswa, menumbuh minat bakat siswa. Jadi kita bergelut di situ. Nah, ketika kita sudah bergelut di dunia pendidikan, paling tidak kita harus memahami budaya dunia pendidikan itu seperti apa, Bapak Ibu. Kita di sini menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tuh harus seperti apa? Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita harus tahu bagaimana budaya dunia pendidikan. Nah, tujuannya apa? Untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kita tahu visi dan misi sekolah ini dikemas sangat baik Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang tentunya ketika kita menjadi guru itu harus berpusat kepada murid, student center. Jangan lagi memakai teacher center. Nah, disitulah tujuan kita Bapak Ibu. Nanti visi dan misi Bapak Ibu
Ibu individu yang saya jelaskan tadi maupun visi dan misi sekolah itu harus ada berpusat pada muridnya. Ya, untuk Pak Wahyu visi misi kita kayaknya belum ya, belum pernah direvisi, dan ketika kita bahas kemarin ya Bu Ema ya, belum ada di situ tercantum yang berpusat untuk peserta didik. Nah, padahal sekarang dengan kurikulum merdeka nanti dimasukkan visi misi itu harus ada berpusat pada muridnya, murid kita sendiri. Nah, jadi visi misi itu paling tidak nanti mungkin melalui wakil kepala sekolah Pak Wahyu bisa menyampaikan ke timnya yang lain atau ke kepala sekolah langsung bagaimana visi dan misi itu kita rubah di dalam itu mencakup tentang berpusat kepada murid, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemarin kita baca sebenarnya belum ada. Nah, nanti ke depan mungkin bisa direvisi, bisa kita diskusikan sama-sama, dan insya Allah kita juga bisa membantu nanti bagaimana menyusun visi dan misi sekolah yang berpusat kepada murid. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah menerapkan budaya positif, kita sudah menerapkan praktik baik di sekolah ini, jadi komponen semua yang ada di sekolah ini tergerak untuk melakukan budaya positif. Nah, Bapak Ibu ya, nah budaya positif seperti apa yang bisa terapkan? Ada yang bisa mencontohkan satu atau dua contoh budaya positif di sekolah seperti apa? Ya, sudah sih. Ya, bersalaman menyambut siswa ya. Ini konsisten belum sudah kita lakukan? Sudah konsisten. Apalagi contohnya? Tepat waktu. Tepat waktu datang, tepat waktu. Siapa? Guru atau siswanya? Gurunya, dua-duanya. Konsisten gak itu? Konsisten. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Upacara, yasin, senam, ya. Nah, nanti ke depannya bahkan ada lagi program-program dari kami yang kami terapkan bagaimana menciptakan budaya positif. Yang pertama nanti akan kita terapkan di kelas. Sebelum pembelajaran akan kita umumkan atau kita sama-sama dengan siswa untuk menyebutkan janji siswa Bapak Ibu. Karena apa? Setiap Senin Bapak Ibu ketahui ketika janji siswa besar suaranya, berjanji besar. Ketika poin 3, 4, 5 dan seterusnya sampai selesai, mulai kecil, apalagi yang berbahasa Inggris. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti programnya di kelas, silakan nanti luangkan waktunya 10 menit atau 15 menit untuk mengucapkan janji siswa sehingga siswa itu bisa hafal. Ketika mereka hafal, pasti ketika upacara ya pasti suaranya besar. Jangan lupa juga diterapkan dengan berbahasa Inggris juga, karena biasanya bahasa Indonesia suaranya besar, bahasa Inggris suaranya kecil. Kenapa? Karena nggak tahu, karena nggak hafal. Nah, coba kalau hafal. Nah itu. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif 10-15 menit di kelas, itu tidak akan mengurangi kepintaran siswa dan tidak akan menambah kebodohan siswa Bapak Ibu. Ingat itu. Ya, jadi hanya waktu 10 menit. Kadang-kadang kita nantilah jam saya habis. Saya mau ulangan, nanti nggak cukup waktunya. Padahal nggak seperti itu Ibu. Ya, untuk pembelajaran kita itu ada mendidik siswa dan mengajar siswa. Selama ini yang paling kita utamakan apa Bapak Ibu? Jujur. Mengajar atau mendidik? Mengajar. Kita terlalu fokus ke mengajar Bapak Ibu. Kita tidak fokus ke mendidik. Ada kita mendidik tapi tidak terlalu dibesar-besarkan. Padahal mengutamakan adab siswa, mengutamakan perilaku siswa itu nomor 1. Maka dari itu sebelum memulai KBM Bapak Ibu silakan budaya positif itu dari Bapak Ibu kita terapkan. Entah itu misalnya breaking, janji siswa tadi, atau nanti sebelum masuk kelas berbaris dulu di depan untuk memeriksa kerapian atau kebersihan siswa. Selama ini yang kita lakukan ketika kita ulangan saja, ya kan? Nah, jadi ketika kita melakukan budaya-budaya positif di kelas dulu Bapak Ibu, nanti dulu kita ke ruang lingkup luar sekolah atau di sekolah di luar kelas, kita di kelas dulu, apalagi kita wali kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau belum bisa menerapkan ke kelas lain, kita terapkan dulu di kelas kita sendiri. Nah, apa misalnya? Silakan Bapak Ibu, atau baca ayat,
Al-Quran silahkan, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional lainnya. Nah jadi perlu diingat Bapak Ibu, 10 menit sampai 15 menit itu tidak akan mengurangi kepintaran dan menambah kebodohan siswa Bapak Ibu. Nah itu yang ada pasti siswa lebih disiplin, ya kan? Nah itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi di sini akan kita bahas tentang disiplin positif, teori motivasi, dan segitiga restitusi. Nah, oke. Nah, ini sebelum kita menerapkan disiplin positif, kita harus kesini dulu Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, Bapak Ibu, apapun materi, sebanyak apapun materi yang sudah kita dapatkan, jika tidak kita mulai dari diri kita sendiri, itu tidak akan berhasil. Makanya di sini paradigma, ubah cara pandang kita, rubah mindset kita, rubah pola pikir kita Bapak Ibu. Yang awalnya kita mengajar hanya berpusat kepada kita sendiri tanpa melihat kebutuhan siswa, kita rubah menjadi siswa ini seperti ini. Yang awalnya kita hanya memberikan tugas, nanti kita rubah bagaimana cara kita membuat kelas itu menyenangkan, aman, siswa aman dan siswa menyenangkan. Nah di sini pengertiannya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini Bapak Ibu, berdiferensiasi. Apa itu Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Pembelajaran yang seperti apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang kesiswanya, kebutuhan siswa. Misalnya siswa itu memahami materi dengan dia audiovisual, ada juga yang visual, ada lagi yang satu lagi misalnya dengan dia melihat sesuatu dengan berjalan, melihat di luar kelas misalnya. Oke. Sudah. Ya, terima kasih Bu Darti ya. Benar sekali. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran kita melihat kebutuhan individu siswa. Ya, kebutuhan individu siswa. Selama ini kan kita beranggapan siswa itu harus pintar seperti kita. Ketika kita belajar, siswa itu harus ngerti. Ketika kita datang, siswa itu harus diam. Ketika kita datang, siswa itu tugas harus selesai. Kan selama ini kita banyak beranggapan seperti itu. Tetapi apakah kita sebagai guru tahu Bapak Ibu satu persatu tentang kebutuhan anak kita? Entah itu dari segi latar belakangnya, dari segi ekonominya. Ya, apakah Bapak Ibu tahu anak si A itu hobinya nulis, B itu hobinya nyanyi, C itu hobinya main gitar? Tahu nggak Bapak Ibu? Tidak tahu. Nah, jadi kita jangan hanya menuntut dari kita sendiri bahwasanya siswa itu harus seperti kita, harus seperti guru. Tetapi tidak mungkin Bapak Ibu tanpa kita mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa di dalam kelas. Makanya saya katakan tadi, kita tidak usah ke kelas-kelas lain dulu Bapak Ibu. Kita ke kelas kita dulu, kita ke ruang lingkup yang kecil. Kita wali kelas, kita sudah tahu secara detail belum anak-anak kita itu seperti apa. Kenapa sih anak ini sering gak masuk? Kenapa sih anak ini sering tidur? Kenapa anak ini ketika nulis dia gak mau, tapi ketika berbicara dia semangat? Ada anak ketika berbicara dia gak semangat, tapi ketika nulis 3 buku dia selesai dalam waktu 3 jam, misal. Ya kan? Nah, apakah kita tahu seperti itu? Nah, makanya Bapak Ibu terapkan sekarang pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan anak untuk mewujudkan lagi-lagi profil pelajar Pancasila. Ya, jadi jangan lagi beranggapan Bapak Ibu guru siswa itu harus seperti kita, siswa itu harus pintar, tetapi kita lihat dulu kebutuhan siswa itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Gak mungkin Bu, kemarin ada yang nanya, gak mungkin Bu saya dalam satu kelas tuh ada 30 siswa, saya harus ngajar si A senang nyanyi, saya harus ngajar nyanyi. Lagi-lagi ke B, siswa itu senang gitar, saya harus mengajar gitar. Kan repot, 30 siswa dalam satu kelas harus kita ajar sesuai dengan bakat minat siswa. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi Bapak Ibu.
Jangan hanya teacher center, tapi student center. Jangan hanya kita itu menjadi pusat perhatian siswa, tetapi kadang-kadang kita juga harus memusatkan perhatian kita kepada siswa. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Jangan hanya pembelajaran itu saja. Media pembelajaran juga harus secara menarik Bapak Ibu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat? Masih semangat? Oke, lanjut. Ya, jangan dulu pikir ke yang lain ya. Kita ke sini dulu, kita belajar dulu. Mudah-mudahan dapat dalam tes utama 700.000. Oke. Nah, sekarang kita ke teori kontrol Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, coba antara Pak Wahyu dengan Bu Sri. Pak Wahyu pegang tangan kepala terang-terangnya Pak Wahyu. Anggap saja di dalam ini sesuatu yang paling penting bagi Pak Wahyu. Misalnya entah itu berlian, entah itu air Pak Wahyu, ya. Jadi harus Pak Wahyu harus apa? Ya, harus cerita benar-benar kepala tangan Pak Wahyu. Karena di dalam ini ada sesuatu yang sangat berarti bagi Pak Wahyu. Nah, Bu Sri merayu Pak Wahyu. Silakan merayu, misalnya membujuk dengan apa? Tolonglah Pak buka, atau nanti saya traktir bakso, nanti akan saya berikan uang dengan sombongan apa? Nah, kira-kira Pak Wahyu akan terpengaruh nggak dengan Bu Sri? Coba, silakan. Ya, silakan genggam. Bu Sri silakan merayu. Ya, sudah ini kupraktir misalnya. Untuk saat ini ya. Karena Pak Al bisa lebih menjanjikan. Ini adalah sesuatu hal yang tadi ya sampaikan Bu Saris tadi ya, hal yang sangat mungkin bagi prinsipil ya. Semua orang bisa menjadikan ini bahan ya, apalagi Bu Sri cukup sendiri saja. Kalau mungkin beramai-ramai satu truk mungkin bisa. Saat ini enggak ya Bu ya? Apapun yang Ibu akan lakukan tetap teguh pendirian. Oke. Karena apa? Mohon maaf ya, saat ini ya, karena kita juga tidak tahu ya kondisi seperti apa. Dalam genggaman pun, walaupun kita dengan genggam dengan erat sekali, walaupun kita dengan kunci sekali, dengan gembok pun, kalau ada momen tertentu misalnya gembok tadi halus, itu kan bisa terbuka, berarti ada kesempatan untuk ya sementara ini pokoknya tidak. Berarti dari Pak Wahyu tetap teguh pendirian tidak akan membuka kepala tangannya. Ya, oke. Nah, terima kasih Pak Wahyu dengan Ibu Sri. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Wahyu, teguh pendirian Pak Wahyu. Berarti kira-kira dengan yang dikatakan Bu Sri tadi, Bu Sri bisa mengontrol Pak Wahyu enggak? Itu kan semuanya tergantung ya. Kalau kita yang mempunyai anggaplah contoh barang kita nih ya, berarti otomatis yang menjadi pengendali adalah diri kita. Diri kita sendiri. Nah, jadi kita itu nggak bisa dikontrol oleh orang lain, Bapak Ibu. Nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita tuh harus menurut diri kita sendiri. Sama dengan siswa. Kalau siswa kita kontrol, Bapak Ibu, mereka nggak mau, mereka akan melawan, mereka akan berontak. Nah, sama seperti kita ini nggak mau kadang-kadang diperintah tuh nggak mau ya kadang-kadang Bapak Ibu ya. Kita kalau bisa kita mengeluarkan ide gagasan kita yang memerintah, bukan memerintah sih, tapi mengeluarkan ide kita. Nah, jadi apapun yang dilakukan seseorang, ya, apapun yang dikatakan oleh seseorang, yang mengontrol diri kita sendiri kita, jangan orang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol siswa. Nah, ketika kita mengontrol siswa, Bapak Ibu, itu hanya ilusi kita, Bapak Ibu. Itu nggak benar. Ya, itu nggak benar. Kita nggak boleh mengontrol siswa. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini Ibu yang sering, saya juga masih sering melakukan seperti ini. Contoh misalnya di rumah, aduh anak ini misalnya 12 CPR 2, hari ini 7 yang nggak masuk. Lihat dong besok, gitu. Apa yang akan saya lakukan ke mereka? Nah, ketika saya berpikir sanksi apa yang harus saya lakukan ke mereka, saya tuh sudah berpikir benar.
Tetapi itu salah, karena saya tidak bisa mengontrol siswa kita sendiri, karena mereka akan merasa lebih takut, ya kan? Kita sudah mengancam dari malam loh, kita sudah WA di grup. Kalau yang nggak masuk besok silakan kumpul di lapangan. Nah, berarti siswa sudah mulai, besok saya nggak masuk, nanti Bu Salis marah, nanti saya dicubit, di apa? Nanti mulai ilusi-ilusi atau imajinasi siswa, sudahlah besok aku nggak sekolah lagi. Akhirnya terus, akhirnya siswa nggak mau sekolah. Nah itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu masih sering juga dilakukan. Bapak Ibu sering melakukan ini nggak? Kita mengucapkan sesuatu kepada siswa sehingga siswa itu merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu? Seperti apa contohnya misalnya? Yuk yang lain, Bu Akroba, Bu Rayani, Bu Nur, Bu Ria. Seperti apa contohnya? Kita tuh sering membuat siswa itu merasa bersalah. Saat melaksanakan piket kelas. Ya, terus? Kan pada saat itu kita saat mengecek kelas, kondisi kelas kotor. Jadi kita menitik beratkan kepada petugas piket yang jadwal piket pada hari tersebut kepada siswanya. Iya. Gitu. Iya ya. Jadi kita menitik beratkan ke yang piket hari itu. Padahal kebersihan kelas itu tugas bersama. Jadi jangan beranggapan kita menyalahkan yang piket hari itu. Padahal jadi siswa yang lain seenaknya berpikir, oh yang itu baik, yang itu juga piket, apa-apa sampah dibawa ke sini. Yang itu juga piket. Nanti besoknya yang itu juga piket. Jadi tidak selesai. Nah itu, jadi ketika kita marah kepada siswa, jangan membuat siswa itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lebih dewasa dari siswa enggak? Lebih dewasa dari siswa. Apakah kita berhak memaksa? Tidak. Iya, jangan mentang-mentang kita lebih tua, kita guru, kita di atas, kita bisa memaksa siswa. Tidak Bapak Ibu, jangan beranggapan seperti itu. Jadi kita itu berilusi, apa yang kita lakukan dari keempat ini selama ini adalah ilusi kita. Ilusi apa? Semua yang kita lakukan itu sudah benar, tetapi salah ternyata di mata siswa. Di mata kita sudah benar, tapi di mata siswa salah. Oke, kita lanjut. Sabar Bu Emma ya. Nah ini Bapak Ibu, kita ke stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah seperti inilah Bapak Ibu. Ketika stimulus kita, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah seperti Bu Sri dan Pak Wahyu tadi, apakah Bu Sri bisa mengontrol Pak Wahyu? Tidak ternyata. Ya, jadi orang lain itu jangan beranggapan pandangannya sama dengan kita, tanggapannya, pemikirannya sama dengan kita. Meskipun kita sama-sama guru, saya dengan Bu Emma sama-sama guru penggerak, pemikiran kita berbeda. Nah kita tidak bisa memaksakan. Saya tidak bisa memaksakan Bu Emma juga tidak bisa memaksakan saya. Oke, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kita tuh sering di sini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan siswa ketika siswa bersalah, ya kita anggap salah. Padahal apa yang mereka lakukan itu kadang-kadang memiliki tujuan yang positif bagi mereka. Nah, jadi rubahlah perilaku kita sekarang. Ketika siswa berbuat salah, jangan kesalahan mereka itu kita anggap suatu kesalahan, Bapak Ibu. Siapa tahu dia perilaku yang dibuat itu memiliki tujuan. Contoh misalnya siswa sering nggak masuk sekolah, kita marah, ya. Sebelum kita bertanya ke siswa, kita sudah marah duluan. Padahal ketika kita tanya kenapa dia sering nggak masuk, ternyata membantu orang tuanya, ya kan, ngurus orang tuanya yang lagi sakit. Nah setelah kita marah-marah mendengar siswa seperti itu, iba nggak kira-kira Bapak Ibu? Kita merasa bersalah nggak apa yang kita ucapkan sebelum itu, sebelum mendengar alasannya? Merasa bersalah, ya kan? Nah jadi jangan anggap semua kesalahan siswa itu adalah suatu kesalahan. Jadi kesalahan siswa itu pasti memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya? Ya, silakan. Ya, jadi orang lain itu bisa mengontrol siswa, mengontrol kita Bapak Ibu.
Yang hanya bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Sama ini, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi jangan beranggapan kita itu bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disinilah ketika siswa berbuat salah, kita cari solusinya, Bapak Ibu. Jangan hanya menyalahkan. Ya, jangan hanya menyalahkan. Siswa itu kadang-kadang bersyukur ya ketika siswa mempunyai masalah, dia datangnya ke kita. Merasa bangga nggak Bapak Ibu? Padahal misalnya wali kelasnya ada, terus guru BK ada misalnya, kepala sekolah ada, tapi dia lebih memilih kita. Bangga nggak Bapak Ibu? Nah, ketika kita sudah mendapat hal seperti itu, berikan solusi-solusi yang tepat terhadap permasalahan siswa tersebut. Jangan menyalahkan. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, menang kalah ini ketika kita menghukum siswa, kita merasa puas. Sementara siswa itu dihukum dengan membersihkan seluruh sekolah, pasti dia merasa kalah karena dia capek, fisiknya terganggu, sekolahnya nggak nyaman. Jadi di sinilah ketika stimulus respon itu ada pikiran menang kalah. Nah, ketika kita sudah menghukum siswa, kita merasa menang, Bapak Ibu. Kita merasa puas hati aku. Nah, siswa itu kalah. Nah, itu nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seharusnya sini menang dan menang. Kenapa? Ketika kita memberikan solusi kepada siswa, kita merasa puas, siswa juga merasa terlindungi, merasa solusi yang didapatkan dari kita itu seperti ini. Akhirnya ketika siswa berbuat salah, dia nggak malu lagi untuk curhat. Ya, dia terbuka dengan kita. Nah, jadi jangan beranggapan ketika kita menghukum siswa itu menang kalah, tapi harus ada kata menang dan menang. Kita menang, siswa juga menang. Kita memberikan solusi kepada siswa, merasa diri sebagai guru merasa puas, sementara siswa ketika mendapat solusi dari kita, permasalahan siswa itu selesai. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif. Dengan kata disiplin, kita dengar kata disiplin itu adalah aturan Bapak Ibu ya, peraturan. Mau nggak mau harus diikuti, mau nggak mau harus ditaati. Ketika siswa melanggar pasti mendapat sanksi, hukuman. Nah, selama ini pikir kita seperti itu, padahal tidak Bapak Ibu. Disiplin itu bukan aturan, tetapi keyakinan. Peraturan sekolah ini siapa yang buat Bapak Ibu? Yang buat siapa? Hah? Yang buat siapa? Peraturan sekolah. Siswa harus datang 7.15, siswa harus berpakaian ini itu, hari Kamis, hari Jumat nggak boleh pakai ini segala macam. Siapa yang membuat aturan itu Bapak Ibu? Guru. Ya, semua komponen ada di sekolah, bukan siswa. Nah, itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Jadi di mana letak kita berpusat kepada muridnya? Ketika kita membuat aturan saja hanya kehendak kita, nah itu dah maksudnya, tanpa kehendak siswa, ya kan? Nah, bagaimana bagusnya ketika kita membuat peraturan itu harus sepakat dengan siswa. Nah, ketika kita membuat peraturan seperti ini, kamu setuju gak? Keberatanku seharusnya seperti ini. Nah itu. Jadi sekarang ini bukan namanya peraturan, tetapi keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena sudah disepakati oleh dua belah pihak antara guru dan siswa. Nah, sekolah kita ini masih memakai peraturan Bapak Ibu. Mengapa? Karena peraturan itu kita yang buat. Makanya banyak siswa yang melanggar. Nah, makanya Bapak Ibu ketika di kelas, kita sebagai wali kelas jangan buat peraturan kelas. Kalau dulu namanya peraturan, berubah lagi menjadi kesepakatan kelas. Terus sekarang berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Emma di materi selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di kelas itu jangan buat aturan sesuai dengan kita. Diskusikan dengan siswa.
Ya, bagaimana maunya. Nah, ketika siswa melanggar, kita sebutkan. Nah, ini keyakinan nanti siapa yang buat? Kita bersama kan. Kenapa kamu langgar? Nah, tetapi ketika peraturan itu kita yang buat. Nah, kenapa peraturan ini kamu langgar? Karena tak sesuai dengan saya, Bu. Karena ini, karena ini, karena ini. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, sudah sepakat antara guru dan siswa. Kalau mereka melanggar, nah mereka akan merasa terbebani. Oh iya, saya berbuat salah. Nah, seperti itu, tidak ada pemberontakan dengan siswa, ya. Oke, kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, sama Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu ini nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang agama, bahasa maupun latar belakang seseorang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nah harus ini fokusnya di sini, keenam ini. Jangan melenceng dari sini karena tujuan awal kita yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita ini dulu ceknya sebelum masuk ke teori baru, teori 2 nih Bu Emma. Sudah jam 8:30. Sabar ya. Dorpes pasti menunggu kita. Jangan kita yang bekerja di darat dengan Dorpes. Nanti kepanitianya boleh tunggu sebentar. Ada dulu gitu ya. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini seru ini Bapak Ibu ya. Kita lihat satu persatu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada dua Bapak Ibu. Motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang datang dari mana Bapak Ibu? Dari luar. Misalnya seperti apa? Di luar itu ada seperti guru melintas atau misalnya melihat pegawai bank, jadi anak di situ berpikiran aku harus seperti dia, dan itu aku harus memotivasi agar lebih giat lagi belajar agar bisa lulus dengan nilai yang baik dan nanti melanjutkan ke jenjang dan ingin melaksanakan cita-cita yang melihat orang sukses di luar seperti mereka. Kalau internal? Kalau internal misalnya seperti ini, faktor internal keluarga mungkin bisa saya harus membahagiakan orang yang saya sayangi, saya harus bisa menggantikan peran bapak, misal seperti itu. Andai saya sukses nanti saya akan merangkul keluarga menjadi orang sukses. Oke. Ya. Terima kasih Bu ini, bagus sekali jawabannya Bu ini ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, datang dari eksternal, datang dari internal. Ya, contoh Bapak Ibu, ketika di kelas kita lewat, ya guru lewat di depan kelas kotor, kira-kira siswa kalah kabur nggak bersihkan kelas? Ya, nah itu masih eksternal karena belum ada rasa sadar mereka. Jadi bekerja itu hanya ingin dilihat, bekerja itu hanya ingin dibanggakan. Contoh misalnya kita guru, hari ini kepala sekolah tidak datang misalnya. Nah, kita beranggapan hari agak bisa lebih siang misalnya. Nah, itu belum masuk motivasi yang kenal kita, masih eksternal. Nah itu, ketika pungut sampah, oh ada guru misalnya, ada Bu di depan, ambil sampahnya. Nah itu masih eksternal, belum ada kesadaran dari mereka sendiri. Kalau internal, berarti tanpa ada guru dan tidak ada guru, mereka sudah bersikap baik, bersikap positif Bapak Ibu. Nah itulah motivasi internal dan eksternal. Nah kita bahas satu persatu. Nah ini Bapak Ibu ya, didukung oleh penghargaan. Jangan beranggapan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kita memberikan hadiah kepada siswa. Sering nggak sih seperti itu Bapak Ibu? Ya, waktu di Lokal Maria ya Bu Emma, Pak Bambang kalau nggak salah ya. Kemarin pernah bagaimana cara kita memotivasi siswa sehingga siswa semangat untuk belajar. Terus salah satu guru menjawab, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, siswa semangat, saya umpan dengan uang 1.000 baru katanya. Nah, ketika siswa bisa menjawab dapat 1.000 yang baru. Siswa yang jawab dapat
duit 1.000 yang baru. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu ternyata. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Kita, siapa yang bisa jawab memberikan nilai 100? Gitu kan? Nah, tapi biasanya ketika kita belajar tidak ada pemberian nilai seperti itu, mereka jadi nggak semangat. Jadi sebenarnya itu mematikan kualitas siswa. Terus yang dapat itu juga bukan seluruhnya, 1-2 orang. Nah, inilah dampak ketika kita memberikan penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pasti mengurangi motivasi intrinsik. Dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah. Ketika tidak ada hadiah, dia tidak mau melakukan itu. Nah, itu belum muncul motivasi intrinsik. Jadi ketika kita belajar, kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, itu sebenarnya nggak baik menurut kita. Tapi ternyata ilmunya seperti ini nggak baik Bapak Ibu. Karena dia ini mematikan kualitas dan kreativitas siswa itu sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kalau penghargaan itu bisa memotivasi siswa untuk belajar, tidak bisa untuk memotivasi siswa untuk belajar lebih menyenangkan? Nah, bagaimana caranya? Kita beri pengakuan Bapak Ibu, apresiasi. Pengakuan seperti apa contohnya? Tadi kan penghargaan, kalau siswa menjawab kita berikan sesuatu. Nah, ketika kita tidak memberikan sesuatu, semangat siswa turun untuk belajar. Nah, jangan memberikan penghargaan, tapi apa yang kita berikan? Apresiasi atau pengakuan itu lebih berharga daripada hadiah Bapak Ibu. Iya, kira-kira terpikir nggak Bapak Ibu? Siswa itu lebih semangat ketika kita berikan pengakuan, yang kita berikan apresiasi daripada hadiah. Terbayang nggak Bapak Ibu? Sudah terbayang belum Bu Siti Undiani? Ya, siswa itu lebih ingin dihargai, diakui daripada mendapat hadiah. Ketika dia mendapat hadiah, ya sudah, hari itu selesai. Tapi ketika dia mendapat pengakuan atau apresiasi, nah dia akan ingat selamanya Bapak Ibu. Jadi besoknya dia akan lebih semangat. Ketika memberikan hadiah, minggu ini kita berikan hadiah, dia semangat belajar. Nah, ketika minggu depan tidak ada hadiah, dia turun lagi motivasi belajarnya. Tetapi ketika kita memberikan pengakuan minggu ini, kita berikan pengakuan, kita hargai siswa itu Bapak Ibu, kita akui, kita beri apresiasi. Nah, minggu depan dia akan teringat, oh kemarin ibu itu sudah ngomong seperti ini dengan aku. Nah, jadi muncul motivasi intrinsik siswa. Kalau hanya menginginkan hadiah, berarti dia masih memiliki motivasi eksternal. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berupa pengakuannya Bapak Ibu. Bisa kita menggunakan kata-kata seperti ini. Ini pernah kita lakukan ke siswa, kita katakan, sering kita katakan ke siswa, atau tidak pernah kita katakan ke siswa ketika kita melihat siswa yang berbuat baik Bapak Ibu. Pernah nggak kita mengatakan seperti ini kepada siswa? Pernah nggak? Pernah. Sering? Tidak. Yang sering kita katakan ke sini ke siapa? Sesama guru Bapak Ibu. Aku tadi ngelihat si A loh, dia mau sampah, oh bagus niat budak itu. Itu kan? Tapi jarang sekali kita katakan ke siswa. Nah, seperti ini contohnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu benar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Biasanya kita, aku tadi ingat dengan si A, dia menolong siswa. Itu sama guru kita ngomongnya Bapak Ibu, bukan ke siswanya langsung. Seperti itu, jarang sekali kita lakukan ke siswa. Nah, yang kedua misalnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, apakah kita peka seperti ini Bapak Ibu? Kita ketika siswa kerja kelompok, ya udah, kita tidak melihat si A ini membantu siapa, si B ini aktifnya di mana. Ya kan? Nah, seharusnya kita peka seperti ini. Nah, yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jarang sekali Bapak Ibu kita ucapkan seperti ini. Nah, daripada kita memberikan penghargaan, daripada kita memberikan hadiah kepada siswa, lebih baik kita akui siswa seperti ini Bapak Ibu.
Nah itu, dan ini akan memunculkan motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Paham Bapak Ibu? Ya mudah-mudahan sudah ini berubah ya Bapak Ibu. Saya juga Bapak Ibu berubah karena memang jarang dilakukan. Selama ini kita sesama guru kita ngomong dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Nah hukumannya jelas sanksi hukuman. Dengan bahasa, dengan kata hukuman saja kita sudah takut ya Bapak Ibu, apalagi siswa. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Berarti konsekuensi ini sudah menjadi kesepakatan bersama juga Bapak Ibu. Tetapi apakah sudah benar yang kita lakukan? Contoh misalnya di sini. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, ya kan? Kita siswa nggak ikut upacara, kita suruh keliling, harus gitu. Kalau kurang dari 10 keliling, berarti tambah lagi 5 keliling, biasanya seperti itu, ya kan? Nah, seharusnya konsekuensi itu sesuatu itu tidak harus terjadi, tidak harus menggunakan kontak fisik dengan siswa. Nah ini silakan dibaca Bapak Ibu. Kalau hukuman, anak ini biasanya membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Nah, sama yang terakhir, marah. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, siswa akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ketika konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, apakah hukuman itu sudah baik kita lakukan Bapak Ibu? Sudah baik untuk kita lakukan hukuman ini? Baik kan? Apakah harus kita lakukan? Tidak. Bagaimana dengan konsekuensi? Apakah harus kita lakukan juga? Bapak Ibu? Hah? Kalau hukuman jelas ya, karena ini sudah apa ya, dengan kata hukuman saja kita sudah takut. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Apakah harus kita lakukan? Boleh kita lakukan, tetapi melihat kondisi atau situasi. Nah, berarti hukuman ini salah, ini sudah benar, tetapi tidak tepat, Bapak Ibu. Nah, yang mana lagi jadi kita menerapkan kepada siswa ini? Hukuman tidak boleh, konsekuensi tidak boleh, kita membuat anak sakit fisik tidak boleh. Jadi kita harus yang baik, Bapak. Tidak juga, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ini caranya, Bapak Ibu. Nah, sebelum ke situ, kita ke nah, ini yang namanya restitusi. Hukuman sudah sering belum Bapak Ibu dengar? Sering. Konsekuensi? Sering. Kalau restitusi sering dengar enggak? Enggak. Nah, inilah puncak kita sebagai guru membahas kesalahan siswa, memberikan solusi dengan permasalahan siswa. Ya dengan ini Bapak Ibu, restitusi namanya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi ada kata hukuman, jangan lagi ada kata sanksi, jangan lagi ada kata apa di sana? Konsekuensi. Lupa tadi. Ya, nah inilah yang harus kita lakukan sebagai guru. Puncaknya di sini Bapak Ibu, ingat restitusi Bapak Ibu. Ya, oke, kita cek dulu, cek apa? Pemahaman dulu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pernah nggak kita lakukan ini Bapak Ibu? Pernah kalau dulu ya, sekarang nggak pernah lagi. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya ini hukuman Bapak Ibu. Karena kita secara langsung, ya, secara tiba-tiba. Sebelum itu siswa bakal tahu nggak sih ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia terlambat, oh hari ini pasti aku disuruh mencatat 100 kali. Kadang-kadang siswa nggak terpikir seperti itu ya. Jadi hukuman itu datang secara tiba-tiba. Jadi kehendak guru nak berbuat apa? Padahal tidak seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan mereka. Nah, yang
Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Ini tiba-tiba terjadi. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? PJOK kan Konsekuensi. Iya. Nah, kita lihat ke sini Bapak Ibu. Nah, inilah jawabannya. Jadi ini hukuman. Yang pertama hukuman karena terjadi secara tiba-tiba, ini juga seperti itu. Konsekuensi yang menggantikan kertas, membersihkan tumpahan air, dan murid lari ini sudah kesepakatan dari guru yang bersangkutan. Nah itu ya. Nah, apakah sudah benar hukuman dan konsekuensi kita lakukan? Ternyata tidak benar. Kita kembali lagi ke restitusi. Nah ini puncak kita Bapak Ibu yang harus kita lakukan ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah kita ke bawahnya. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana ke depannya mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini sangat menggugah hati ya Bapak Ibu dengan kalimat ini. Mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh, MOS ya, OSIS. Dia tahun ini dibentak-bentak oleh kakak kelasnya, ya kan? Nah, tahun depan mereka akan melakukan hal yang sama dengan orang lain. Nah itu nggak boleh. Bagaimana cara kita menghindarinya? Yaitu dengan restitusi. Tidak ada penghukuman restitusi ini. Jadi restitusi ini, Bapak Ibu, kesimpulannya, ketika siswa bersalah, ya, ketika siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu, itu bukan merupakan kita harus menebus kesalahan siswa, tetapi kita lebih ke memberikan solusi kepada siswa, memberikan solusi kepada siswa. Jadi ketika siswa bersalah, ingat Bapak Ibu, seperti yang materi sebelumnya, ketika siswa berbuat kesalahan itu bukan suatu kesalahan yang mutlak, tetapi ada tujuan positif dari kesalahan yang mereka buat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Kita bukan marah di sini, tapi kita lebih memberikan sebuah solusi supaya siswa lebih mandiri, karakternya juga akan lebih kuat. Oke ya. Oke. Nah ini silakan dibaca Bapak Ibu. Nah ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sudah jelas Bapak Ibu salah, ya. Tidak boleh kita lakukan lagi Bapak Ibu untuk hukuman. Ya, kata hukuman juga kalau bisa jangan lagi terlontar di mulut kita. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi ini kita melihat situasi dan kondisi permasalahannya seperti apa Bapak Ibu. Ya, nah sebenarnya juga ini kurang tepat. Jadi yang mana yang harus kita patuhi? Yang mana yang harus kita lakukan ketika kita melihat siswa yang bersalah atau melanggar? Nah ini restitusi Bapak Ibu. Coba kita sama-sama Bapak Ibu. Restitusi. Nah, ya, jangan lagi ada kata hukuman. Sekarang kita beralih ke restitusi. Karena restitusi ini pilihan. Kita membuat suatu pilihan kepada siswa. Menguatkan murid. Korban mendapat ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab. Nah, ketika dihukum mana ini
murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi nggak boleh lagi hukuman, ya. Konsekuensi melihat situasi dan kondisi. Nah, mana yang bagus? Yaitu restitusi. Ya. Apa? Boleh? Restitusi. Boleh? Restitusi. Oke. Ya. Oke. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, inilah alur-alur yang akan kita katakan ke siswa, Bapak Ibu. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi itu? Ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, ketika siswa mengadu ke kita jangan turun menyalahkan, Bapak Ibu. Biasa kan kita kau baca itu sesuai lah kawan kau marah dengan dia, ya kan? Biasa kita baca itu. Jadi jangan turun menyalahkan siswa. Nah, kita tentu punya alasan mengapa mereka melakukan seperti itu. Tanya dulu alasannya seperti apa, ya kan? Ditinggikan dulu siswa itu kenapa bisa melakukan itu, apa tujuannya. Terus terakhir kira-kira keyakinan apa yang dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, ini tahapnya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini namanya validasi kebutuhan, Bapak Ibu. Validasi kebutuhan. Ketika siswa marah, yaitu ya kita harus melakukannya ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika siswa mengadu ke kita, hal yang pertama kita lakukan ini, menstabilkan identitas. Kita stabil dulu emosi mereka, Bapak Ibu. Jangan kita turun emosi, jangan kita turun menyalahkan. Kita stabilkan dulu. Siswa datang ke kita curhat, pasti emosinya menggebu-gebu, ya kan? Nah, kita tenangkan dulu. Ya, kita tenangkan dulu. Kita katakan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Jangankan kamu, ibu juga. Misalnya kalau seperti itu kan, pasti ibu juga turun marah. Nah, jadi turun emosi siswa. Terus yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan. Ketika emosi siswa sudah turun, kita tanyakan alasannya bisa berbuat seperti itu kenapa. Nah, kita tanyakan alasan. Pasti ada alasan tertentu. Karena ketika siswa berbuat salah, bukan kesalahan mutlak yang dilakukan, tapi pasti ada tujuan di balik kesalahan itu. Yang ketiga, nilai apa kira-kira ketika siswa melakukan kesalahan, kira-kira nilai apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini ada tak orangnya? Ini Zaki ya. Zaki ini Priska. Gak ada. Nah, ini. Pertama, kita menstabilkan identitas. Ini kasus ini pakai lipstick ya, make up yang berlebihan. Biasanya kan kita tebalnya kecual. Sini ibu tambahkan lagi. Nah, kayak gitu kan? Ya, berini, benar berini. Ya, sering dirasakan. Jangan berini. Saya juga seperti itu. Lihat bibir siswa merah. Pernah nggak? Lihat bibir siswa merah. Kau pakai lipstick ya? Apa yang kau pakai? Merah. Ya, sini ibu tambahkan. Stop dulu kamu situ. Nah, itu ibaratnya sudah membuat siswa malu ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan dulu Bapak Ibu cari. Siapa tahu siswa yang ngadu kita itu dia benar, meskipun dia sudah berbuat salah. Nah, itu ya. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini kita tanyakan alasannya. Kenapa siswa itu bisa berbuat seperti itu? Pasti ada alasan. Kita marah pasti ada alasan, Bapak Ibu. Enggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api, gitu ya. Terus kita lanjut ke yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai yang sudah disepakati bersama. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video ya. Video dari kita sudah melaksanakan demonstrasi ya, ya, demonstrasi apa? Mana ini?
Silakan dilihat bagaimana cara kita menangani permasalahan siswa. Kita langsung saja. Ini ada siswanya di sini ya. Nah ini Noviana. Oke, silakan ya. Kedengaran nggak? Mana Noviana? Ada nasibnya orangnya ya? Nah ini. Nggak kedengaran ya? Bisa itu Bluetooth ya? Halo Novi, apa kabarnya? Gimana ujiannya tadi? Sudah selesai? Iya, Bu. Kemarin Ibu Saya pertama pengawas mencatat menggunakan HP saat ujian bahasa Inggris. oh Novi mencontek menggunakan HP saat ujian bahasa Inggris. Terus HP saya disita alat pengawas. ketahuan pengawas dan HP-nya diambil. Oke Novi, perlu kami ketahui di sini Ibu bukan mencari-cari kesalahan Novi, tapi Ibu ingin Tidak mencari Bapak Ibu, jangan mencari salah benar dulu. Kita tanya dulu apa alasannya di situ. apa alasan Novi mencontek atau melakukan kecurangan waktu ujian kemarin? Ingin mendapatkan nilai bagus, Bu. Itu alasannya, ya. Ibu jujur kalau ujian atau tes pasti dapat nilai bagus. Tapi menurut Novi, apakah ibu dapat nilai bagus itu harus mencontek? Tidak perlu. Novi tidak yakin dengan kemampuan Novi untuk menyelesaikan bahasa Inggris ini. Iya, Bu, saya kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris. Jadi menurut Novi, adakah hal lain yang bisa dilakukan agar Novi bisa sukses ujian bahasa Inggris? Belajar lebih giat dan berlatih. Nah ini kita tanyakan. Nah, alasannya sudah kita tanyakan ke siswa. Ternyata mereka inginnya dapat nilai yang bagus Bapak Ibu. Itu alasannya. Atau Novi juga bisa bersama atau diskusi dengan teman-teman Novi yang bisa bahasa Inggris. Nah, HP ini bisa nggak dipakai untuk belajar bahasa Inggris? Iya, Bu, bisa. Iya benar, HP ini bisa dijadikan media untuk belajar bahasa Inggris. Jadi semangat Novi untuk mendapatkan nilai yang bagus harus dipertahankan, tapi harus diiringi dengan usaha yaitu belajar dengan tekun, berlatih dengan giat, kemudian banyak berdiskusi dengan teman, kemudian bisa memanfaatkan teknologi HP ini. Nah, sekarang coba Novi ingat kembali tentang kesepakatan kelas dan kesepakatan. Nah ini sudah menanyakan kira-kira kesepakatan kelas apa yang dilanggar oleh siswa Bapak Ibu. Berbuat curang dalam ujian kemarin telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kita. Mungkin saja tidak nilai apa yang sudah dilanggar. Nilai kejujuran. Iya betul, nilai kejujuran. Ada lagi? Nilai menghargai diri sendiri. Iya, menghargai diri sendiri. Menurut Novi, seberapa penting sih kejujuran dan menghargai diri sendiri itu? Menurut saya, nilai kejujuran itu menciptakan kepercayaan, sedangkan nilai menghargai diri sendiri adalah hal-hal yang berdampak baik bagi diri saya, seperti rajin belajar, dan giat untuk mendapatkan nilai lebih maksimal. Baik, sekarang Nah di sini guru sudah memberikan solusi kepada siswa bagaimana ketika ulangan tuh jangan sampai mencontek kembali. Jadi solusi-solusi yang diberikan melalui HP kan bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Mengingatkan maupun kesalahan saya dan saya.
restitusi nih, ada seragam Sri. Konsekuensi yang diberikan yang sering termasuk ujian keras. Baiklah, Novi, terima kasih sudah berbagi dengan ibu hari ini. Berharap ada ujian berikutnya Novi lebih jujur dan juga lebih menghargai diri Novi sendiri. Ya Bu, Baiklah Novi, sekarang Novi boleh kembali ke kelas dan melanjutkan aktivitas. Oke, nah jadi segitiga restitusi itu yang tadi yang sudah kita pelajari ya Bapak Ibu di sini. Ini tidak usah lama ya. Iya. Nah ini ada satu lagi. Nah ini tingkat berlebihan ya. Ini kasus pakai lipstick Bapak Ibu. Selamat pagi Priska, Ibu. Priska, coba lihat Ibu. Kenapa bibirnya merah? Makan pedas ya? Biasanya nggak seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi langsung, oh masih kenapa lagi gitu ya? Ya Bapak Ibu, seperti itu kan? Sebenarnya wajar sih seorang perempuan. Nah, kita menunjukkan visual dulu kan wajar seorang wanita ini tampil cantik, nah itu ya. Nggak apa-apa untuk itu. Karena kemarin juga ada beberapa temanku yang sudah ikut juga, ikut bimbingan dan nasihat juga karena memakai lipstick. maaf Bu, saya pasti dihukum mengenai dengan sanksi Bu. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Kita tanyakan dulu alasannya apa Ibu? Karena bibir saya pecah-pecah dan Oh, ternyata bibirnya pecah-pecah Bapak Ibu. Jadi ibaratnya dia itu memakai bibirnya, ya bibirnya pecah. Kalau pecah-pecah kan kalau pakai itu minum saja pedih, ya. Kalau itu orang dulu kan kita dapat visual yang seperti itu, tapi kan orangnya bersalah kepada visual. Ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan Nah, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh visual itu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Priska? Iya Bu, saya tidak disiplin dengan berpenampilan berlebihan. Nah, sekarang menurut kamu, jika berpenampilan berlebihan itu kira-kira penting nggak untuk Priska sendiri? Iya Bu. Oke, kalau menurut kamu itu penting, kira-kira ke depannya kamu akan melakukan apa? Saya tidak akan memakai lipstick kain Bu. Saya akan banyak-banyak minum agar bibir saya tidak pecah dan pedih. Oke, jika Priska sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini atau berpenampilan berlebihan, kira-kira ke depannya apa yang akan terjadi kepada Priska? Baik Bu, saya akan disiplin dalam berpenampilan. Karena seorang remaja tidak boleh berpenampilan. Karena di sini ada wenya, ini dia malah sudah ditampilkan. Nah, ini lagi, ini loh. Nah ini kumpul-kumpul ini datang ke ruangan dengan kondisi marah karena temannya tidak mau bekerja sama. Itu betul-betul. Kalau saya ikut marah, pasti emosi jadi juga semakin tinggi. Nah itu sudah dirasakan belum lagi, ya? Ketika lagi marah masuk ruang ibu marah, bagaimana tindakannya? Pasti lebih emosi juga kan? Nah ini sudah. Oke Bapak Ibu. Jadi akhir dari tujuan kita yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu bagaimana kita ketika siswa berbuat kesalahan, ya, gunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Gunakan segitiga restitusi. Jangan adanya hukuman atau konsekuensi yang bisa merugikan siswa. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Mengapa? Karena guru diharapkan bisa memposisikan
memposisikan diri sebagai guru, yaitu di posisi manajer, nanti akan dijelaskan oleh Bu Emma ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru, posisi kontrol manajer kita ya, supaya tujuannya apa? Guru itu ketika menghadapi suatu permasalahan, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Pertanyaan yang seperti apa? Memberikan sebuah solusi. Jadi restitusi itu bukan hanya untuk menegas kesalahan siswa, tetapi kita sebagai guru dituntut untuk lebih memposisikan kita sebagai guru ya, dengan melakukan pertanyaan bermakna, dengan memberikan solusi kepada siswa, sehingga ketika siswa kembali lagi ke kelompoknya, siswa itu akan menjadi memiliki karakter yang lebih kuat lagi, lebih mandiri, bertanggung jawab, apalagi mandiri, bertanggung jawab, bisa bernalar kritis juga, tidak dipermalukan dan lebih percaya diri ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya, sudah cukup panjang lebar ya yang saya jelaskan. Setelah ini masih ada Bapak Ibu, ada beberapa poin lagi yang akan dijelaskan. Kita lihat dulu, bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu supaya lebih semangat. Ayo, kalau tergerak berarti kita sudah ada niat untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Ketika kita sudah ada niat bergerak ke lebih baik, kita lanjut bergerak. Ketika kita sudah bergerak pada diri kita sendiri, kita menggerakkan komponen yang lebih besar lagi. Oke? Silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di sini. Tadi kita sudah lihat Bu Salis dengan sangat semangat memberikan materi ya terkait dengan modul 1.4 pada kegiatan guru penggerak yang sedang kami ikuti saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir hari ini memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan pengibasan paket modul 1 yang telah selesai kami pelajari pada pelatihan guru penggerak angkatan 7. Nah, kenapa materi ini perlu kita ibaskan? Karena budaya positif seperti yang sudah dibuka oleh Bu Salis tadi menjadi tujuan utama dari kegiatan guru penggerak ini. Jadi kegiatan guru penggerak ini sangat mengharapkan agar setiap sekolah memiliki budaya positif yang sudah berjalan. Nah, tentu untuk menanamkan budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi harus bersinergi, berkolaborasi antara semua unsur yang ada di sekolah tersebut, di instansi tersebut, dari kepala sekolah, guru, kemudian siswa, dan juga semua warga sekolah tersebut. Nah, oleh karena itulah kami merasa sangat perlu untuk berbagi tentang materi yang sudah kami pelajari di kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Ya. Nah, di sini juga sebenarnya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di modul 1 ini, kalau saya pribadi merasa lebih ke refleksi, ya. Jadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Salis tadi, yang sudah didapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, sebenarnya sifatnya di modul 1 ini lebih kepada mengingatkan kita kembali. Kita, dari kita zaman kuliah, dari kita sudah mengajar sekian tahun, bahkan puluhan tahun, sebenarnya mungkin sudah melakukan apa-apa yang sudah disebutkan Bu Salis tadi, tetapi kita tidak mengetahui kalau ternyata yang kita lakukan itu ada teorinya loh, diteliti oleh para ahli loh, gitu kan. Kita selama ini hanya melakukan sesuai dengan boleh dibilang insting kita sebagai seorang guru, tapi ternyata ada kajian-kajian ilmiah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, jadi saya merasa sebenarnya
pada kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1 ini lebih kepada refleksi. Ternyata oh iya ya, selama ini saya seperti ini mengajar. Oh ternyata apa yang saya lakukan ini ada dampaknya terhadap murid. Dan ternyata selama ini saya lebih egois terhadap diri saya sendiri. Seperti yang sampaikan Bu Salis tadi, karena kita merasa bahwa kita sebagai guru itu punya power untuk mengendalikan kelas kita, mengendalikan siswa kita itu mau kita jadikan seperti apa. Tetapi seperti yang disampaikan Bu Salis tadi, bahwa ternyata kita tidak bisa sebenarnya mengontrol murid. Kenapa kita bisa misalkan menyuruh murid kita begini, menyuruh murid kita begitu? Sebenarnya bukan kita yang mengontrol mereka, tetapi mereka membiarkan diri mereka untuk kita kontrol. Seperti itu sebenarnya, ya. Jadi bukan kita yang mengontrol mereka. Dan ketika misalkan kita ketemu murid yang bandel menurut versi kita ya, yang mau diatur, dinasehati nggak mau dengar, karena pada dasarnya dia tidak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Nah, jadi seperti itu teori kontrol yang disampaikan oleh Bu Salis tadi. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari 6 tema yang disampaikan oleh Bu Salis tadi terkait tentang materi budaya positif ini. Nah, tetapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya memasuki materi tentang kesepakatan kelas, ada satu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara terkait tugas kita sebagai seorang guru, bahwa ternyata kata Ki Hajar Dewantara, kita seorang guru ini tugasnya sama seperti petani. Ya, kita tahu semua petani dia menanam bibit, kemudian dia menjaga agar bibit itu tumbuh dengan baik. Dia memperhatikan tanah tempat bibit itu tumbuh, apakah subur atau tidak. Kalau tidak subur berarti perlu dibajak atau perlu dikasih pupuk. Kemudian air sebanyak apa yang dibutuhkan oleh bibit tersebut agar tumbuh maksimal. Nah, kemudian sinar matahari harus sebanyak apa yang dia terima. Ya, jangan sampai terlalu banyak matahari akhirnya mati, atau juga jangan sampai kekurangan cahaya matahari akhirnya mati juga, ya seperti itu. Nah, sama dengan kita sebagai seorang guru. Kita seorang guru ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara sama seperti petani, yaitu menanam bibit, benih. Ya. Tetapi benih yang kita tanam itu berupa human being, manusia, ya, yaitu murid. Nah, jadi di sini kita seyogyanya sebagai seorang guru itu harus bisa menjaga tumbuh kembang murid kita dengan cara memperhatikan lingkungan tempat dia tumbuh. Apakah, nah lingkungan di sini adalah lingkungan di kelas kita, lingkup kecilnya lingkungan di kelas kita, dan lingkungan sekolah kita pada umumnya. Ya, apakah di kelas kebutuhan murid ini untuk tumbuh itu sudah terpenuhi atau belum? Apakah guru ini setiap masuk kelas kita merasa takut kena marah misalnya ya, takut disuruh maju ke depan, takut ditanya, apalagi pelajaran matematika misalnya ya, takut ditanya, takut ini, takut itu. Nah, ketika misalkan murid tadi merasa tidak aman di dalam lingkungan dia belajar, tidak mungkin murid tersebut bisa tumbuh potensi secara maksimal. Nah, oleh karena itulah kita sebagai seorang guru sebenarnya tugas utama kita itu adalah menyiapkan lingkungan yang baik untuk murid kita tumbuh secara maksimal. Nah, dengan harapan mereka bisa menggali seluruh potensi yang ada pada mereka. Ya. Nah, lingkungan yang positif ini, kalau misalkan kita sudah bisa mengkondisikan kelas kita untuk mempunyai lingkungan yang positif di dalam pembelajaran, kita harapkan lingkungan positif ini akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka akan menjadi budaya positif. Itulah yang dinamakan dengan budaya positif, ya. Oke. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang keyakinan kelas. Jadi materi yang disampaikan oleh Bu Salis tadi dari awal sampai nanti terakhir akan saya sampaikan adalah sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin tidak terlalu familiar dalam benak kita, ya, di telinga kita. Mungkin kita asing. Kok keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Saya pun demikian. Kemarin ketika dapat materi ini terus kan agak asing. Apa sih keyakinan kelas itu? Tetapi ketika saya bicara peraturan kelas, nah pasti kita semua paham tentang peraturan, ya.
Sekolah kita ada peraturan, misalkan setiap siswa yang alfa 3 kali berturut-turut akan dapat surat panggilan. Kemudian misalkan siswa yang terlambat harus seperti ini, harus seperti ini, ada aturannya semua. Dan di kelas kita pun pasti kita sebagai guru punya peraturan sendiri, ya kan? Di kelas saya pasti saya ada aturan di kelas saya. Misalkan siswa tidak boleh main HP waktu belajar, atau mungkin siswa tidak boleh makan waktu belajar, ya. Di kelas Bapak Ibu pasti ada juga peraturan-peraturan yang tidak selalu sama dengan peraturan di kelas guru-guru yang lain, karena tergantung kebutuhan dan juga kenyamanan di kelas kita masing-masing. Nah, tetapi perlu kita ingat kembali bahwa peraturan yang ada di kelas kita itu yang membuat adalah guru, ya kan? Guru. Nah, di pelajaran Ibu ada peraturan 1, 2, 3. Kita tidak pernah mendengarkan pendapat siswa. Pokoknya aturan seperti ini, siswa harus nurut semua. Ya. Nah, tetapi ada istilah peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Sehingga siswa semua peraturan itu kok dilanggar oleh siswa seperti itu. Nah, karena itulah di sini kita diminta untuk merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini dibuat dengan cara bersama-sama dengan murid. Kira-kira keyakinan apa yang ingin kita tanamkan di dalam kelas kita, ya? Nah, keyakinan ini berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi disinggung oleh Bu Salis. Tetapi tadi tidak terlalu banyak disinggung, hanya disinggung terkait dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya universal, tidak tergantung atau tidak terintervensi oleh latar belakang, suku, agama, dan yang lainnya, ya. Nilai kebajikan itu misalkan saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan, itu kan sifatnya umum. Kalau peraturan dia sifatnya langsung ke subjek dan sifatnya lebih terperinci. Tapi kalau keyakinan ini dia lebih umum, tetapi mendalam, ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita selalu berada pada peraturan. Nah, misalnya begini, ada beberapa peraturan. Misalnya di sini contohnya, ada peraturan kita bagi pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Pernah tidak kita berpikir atau bertanya, kenapa sih kalau berkendara motor itu harus menggunakan helm? Mungkin selama ini kita tidak pernah bertanya begitu, ya. Pokoknya peraturannya harus menggunakan helm, ya sudah pakai helm. Kalau nggak pakai helm nanti ditahan polisi, misalnya begitu. Nah, tetapi kita tidak pernah berpikir kenapa harus menggunakan helm. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm waktu berkendaraan? Terkena debu itu, Bu, jadi pakai helm dia tidak kena debu. Oh iya, bisa. Selain itu ya untuk keselamatan, betul sekali. Nah, untuk keselamatan. Nah, keselamatan ini yang disebut dengan keyakinan atau nilai kebajikan tadi. Ya, nilai kebajikan itu yaitu keyakinan ini. Nah, kalau kita memahami nilai kebajikan dari peraturan yang ada itu, maka tentu kita akan lebih sukarela untuk mengikuti peraturan tersebut, ya kan? Atau misalnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat sekolah? Mungkin siswa juga nggak pernah terpikir di benak dia nanya, kenapa sih harus datang tepat waktu? Kenapa sih nggak boleh datang siang-siang sedikit, misalnya kan? Mungkin juga nggak pernah terpikir, pokoknya peraturannya begini, ya kami harus begini, seperti itu, ya. Nah, kenapa kira-kira kita harus tepat waktu pada saat datang ke sekolah? Misalnya kalau kita datang terlambat, kita di jalan itu nanti kenapa-napa, jadi mengejar waktu tadi. Tapi ketika kita harus datang tepat waktu, mungkin kita tahu pukul 7.15 harus masuk, jadi kita harus berangkat dari rumah itu harus lebih awal. Oke, jadi lebih kepada keselamatan juga jadi, ya. Oke, nah selain itu ada yang mau berpendapat? Supaya kegiatan belajar mengajar itu waktunya itu terpakai dengan
secara efektif. Iya betul ya. Jadi ternyata di dalam suatu peraturan itu ada beberapa nilai yang nilai kebajikan yang bisa kita pelajari, yang kita ambil. Misalnya seperti ini, kita memiliki peraturan dan harus datang tepat waktu. Apa nilai kebajikannya di situ? Yaitu tadi menghargai waktu atau menghargai orang lain. Kan tidak mungkin guru sudah di kelas kemudian siswa datang terlambat. Itu kan artinya siswa tersebut tidak menghargai guru. Nah, jadi ada nilai saling menghargai di situ. Nah, nilai-nilai inilah yang kita harapkan menjadi fondasi di kelas kita masing-masing. Jadi bukan hanya peraturan, karena peraturan itu tadi yang mudah dilanggar, ya. Nah, seseorang tersebut lebih tergerak menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis. Jadi peraturan itu lebih mudah untuk dilanggar daripada keyakinan. Kalau misalkan, oh aku nggak boleh telat, karena itu artinya saya tidak menghormati guru. Nah, dengan adanya perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu, maka akan muncul motivasi dari dalam diri dia sendiri bahwa dia tidak boleh datang terlambat. Jadi bukan karena takut dihukum, takut ada sanksi ya dari sekolah atau dari guru. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas, misalnya hormat ya. Jadi di kelas itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Kita pasti di setiap kelas yang kita ajar, pasti terutama anak-anak TKR, TKSM ya, yang namanya pena itu sudah nggak tahu lagi punya siapa. Pokoknya asal comot, asal pakai, yang punya bingung mana pena saya. Waktu mau pakai nggak ada. Nah, artinya apa? Artinya di sana mereka belum memiliki keyakinan terhadap nilai saling menghormati, ya. Karena itulah kita perlu untuk menanamkan itu, menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sepele, dan juga dari lingkup yang kecil, yaitu lingkup kelas kita. Dari lingkup kelas kita diharapkan bisa ditularkan ke kelas lain, bisa ditularkan ke kelas lain sampai akhirnya membudaya di sekolah, ya. Nah, ini ada contoh lagi, misalnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lainnya. Nah, ini kita di setiap kelas itu pasti ada murid yang pendiam, ada yang ceriwis. Kadang-kadang murid yang pendiam ini kan merasa agak tersisih dari murid-murid yang heboh misalnya ya, yang ceriwis tersebut. Nah, itu harus kita akomodir dengan membuat keyakinan kelas. Nah, salah satunya adalah keyakinan yang diyakini nilai kebajikan itu adalah diterima dan dimiliki. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buat di kelas Ibu masing-masing, disesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu masing-masing. Tidak selalu sama, bisa saja sama, tapi tidak harus selalu sama dengan kelas yang lain. Tergantung dari tujuan kita di dalam kelas itu ingin belajar seperti apa. Dan keyakinan kelas ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 12 TKJ 2. Nanti ada videonya. Nah, jadi ini ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran paling kecil itu adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini lebih terperinci. Misalnya tadi, tidak boleh memakai pena orang lain tanpa izin. Misalnya, ya, itu kan peraturan. Kemudian keyakinannya apa di situ? Nilai kebajikannya apa di situ? Menghormati orang lain, ya kan? Nah, kemudian harapannya dengan adanya keyakinan kelas tersebut bisa dikeluarkan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Ketika nilai keyakinan kelas ini sudah dilakukan, sudah diyakini semua oleh seluruh siswa di kelas itu, maka kelas itu sudah menjadi lingkungan positif untuk murid-muridnya. Tidak ada lagi murid atau siswa yang hilang pena, tidak ada lagi siswa yang misalkan ketika ditanya, kamu kenapa tidak nulis? Karena saya hilang bu. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Dan ketika lingkungan positif ini sudah terbentuk, maka budaya positif sekolah juga akan mudah kita bentuk. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya lagi, misalkan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, jadi di perpustakaan ya. Kemudian keyakinannya adalah tanggung jawab. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Mungkin namanya anak cowok ya, seperti SM, bisa saja sedikit-sedikit tersinggung, terus iya
berkelahi, tangan melayang misalnya ya. Nah ini boleh kita buat seperti ini di kelas-kelas tertentu yang kita rasa perlu. Tapi kalau di AP mungkin tidak perlu hal yang seperti ini kan. Kemungkinan mereka untuk seperti itu sangat kecil. Terus keyakinan kelasnya seperti apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu gunakan masker. Ya, kita dulu kan ada sampai sekarang sebenarnya ya, tapi karena sudah kondisi sudah longgar, jadi kita sudah mulai longgar juga dan peraturan tersebut. Nah, keyakinannya apa? Keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, ini bisa mulai dipakai Bapak Ibu dengan harapan kelas kita menjadi lebih kondusif untuk bertumbuhnya potensi-potensi murid. Nah, materi saya tidak terlalu banyak sebenarnya, tidak sebanyak bersalin-salin. Kalau saya memang sangat padat, materinya sangat banyak. Nah, yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita ini setiap manusia bukan hanya murid, dari anak kecil, remaja, kita, orang dewasa sampai orang tua itu mempunyai kebutuhan. Dan berdasarkan penelitian oleh para ahli bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 yang paling mendasar. Ya, kita sebagai guru yang objek yang kita hadapi adalah murid manusia, maka kita sangat wajib untuk tahu tentang 5 kebutuhan dasar ini. Karena setiap kita berbuat, bertindak dan bertingkah laku itu didasarkan atau berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, kita sering menemukan misalkan murid yang caper ya, cari perhatian misalnya, kalau ketemu kita ngelendor misalnya itu perlu, ada yang seperti itu kan, misalnya anak cewek ya, anak apa misalnya seperti itu. Kemudian ada juga murid yang mungkin kasar ngomongnya, ketika ditanya nggak tahu bu, ketika ditanya lupa bu, cuek kasar. Ada juga yang kalau ditanya atau dinasihati diam, tapi besok diulangi lagi kesalahannya. Ya, nah perilaku ini sebenarnya Bapak Ibu didasari oleh kebutuhan dasar manusia ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini kalau terpenuhi secara optimal, maka manusia itu atau murid kita itu akan tumbuh secara optimal juga. Tetapi ketika ada salah satu atau beberapa dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, nah itulah kita temukan murid-murid yang bandel, murid-murid yang caper tadi, murid-murid yang tidak mau mendengarkan nasihat, atau murid-murid yang diam tapi ternyata tiba-tiba ada kabar melakukan hal-hal yang asusila, misalnya seperti itu. Ya, dan kita sebagai guru ketika menghadapi murid seperti yang disampaikan misalnya pada restitusi tadi, harus melihat dulu kira-kira kebutuhan yang mana dari murid ini yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Karena pada dasarnya kita manusia itu melakukan sesuatu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, kita pasti ingin melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini ada 5. Ya, yang di tengah-tengah ini adalah survival. Artinya ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, nah kebutuhan untuk bertahan hidup ini sifatnya lebih kepada fisik, lebih pada fisik. Ya, fisiologi lebih pada fisik. Seperti apa? Makan, ya, minum, kemudian merasa aman, ya kan? Kemudian untuk mempunyai tempat tinggal. Dan termasuk juga kebutuhan biologis itu juga termasuk ke dalam kebutuhan yang pertama ini, yaitu untuk bertahan hidup, untuk meneruskan keturunan. Ya, nah ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, ini pasti akan berdampak pada kegiatan pembelajaran. Coba bayangkan misalkan murid kita datang ke sekolah, lapar, kondisi lapar. Ya, kita panggil, kamu dari mana? Ke kantin bu, lapar. Ya kan? Nah, artinya apa? Dia memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang paling dasar itu apa? Nah, karena kebutuhan dia akan makan dan tidak terpenuhi, akhirnya dia melanggar jam kelas, dia ke kantin pada saat jam belajar, ya seperti itu. Termasuk juga rasa aman. Kalau misalnya di sekolah
siswa yang merasa tidak aman, ada yang mengancam dia, ada yang malak misalnya kan, otomatis kan siswa itu takut untuk sekolah. Akhirnya apa? Tidak datang ke sekolah. Apa? Takut ngomong sama guru. Akhirnya apa? Sekolah tidak bisa diteruskan, ya kan? Karena tidak merasa aman di sekolah. Nah, karena itulah kita guru harus bisa melihat masalah-masalah ini dengan harapan murid kita semuanya bisa belajar dengan bahagia di sekolah kita ini. Seperti yang tertulis di slogan kita, belonging. Belonging ini artinya kebutuhan akan kasih sayang dan dihargai. Ya, kita sebagai manusia pasti butuh untuk dihargai. Ya, tidak mungkin kita manusia secuek-cuek manusia, pasti dia butuh dihargai. Termasuk juga murid. Nah, yang menghargai dia siapa? Bisa dari orang tuanya, keluarga, termasuk kita di sekolah dari guru. Bagaimana kita bisa menghargai murid? Dan bagaimana murid itu diperlakukan di rumah? Kalau di rumah misalnya dia kurang perhatian, maka dia otomatis akan mencari perhatian di sekolah atau di tempat lain. Itulah mungkin kita ketemu siswa-siswa yang tadi yang caper, yang sedikit-sedikit sakit, misalnya dengan harapan diperhatikan guru, karena di rumah tidak dapat perhatian, ya kan? Nah, itu semua ternyata berakar dari kebutuhan itu tadi. Ya, tetapi ketika seseorang itu mendapatkan kasih sayang yang cukup, penghargaan yang cukup dari keluarga, maka dia akan menjadi seseorang yang percaya diri, yang pede. Ya, misalkan ada di sekolah kita dulu pernah ada pemalakan. Ya, ketika misalkan ada pemalakan, ketika kita tanya, kenapa kamu malak? Misalnya, Bu, uang jajan saya nggak cukup, saya kelaparan. Artinya si anak itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia melakukan pemalakan. Tetapi kalau misalkan kita tanya, kamu kenapa malak? Nggak apa-apa, biar diperhatikan saja oleh guru, biar dipanggil guru, misalnya kan. Oh, berarti dia kurang penghargaan, kurang kasih sayang dari orang-orang di sekitar dia. Jadi banyak sekali alasan ketika siswa itu melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga adalah power. Power ini kekuatan, penguasaan terhadap sesuatu. Kita sebagai manusia ini pasti ingin menguasai sesuatu, ya, menguasai bidang-bidang tertentu. Misalnya kita ingin menguasai bidang-bidang terkait dengan keguruan pastinya, atau mungkin bapak-bapak yang TKJ ingin menguasai bidang IT. Nah, ketika murid kita kebutuhannya akan kekuasaan ini tidak terpenuhi, maka itulah kita ketemu murid yang sok-sok ngatur misalnya. Ada ya biasanya di kelas-kelas itu ada siswa yang sok ngatur, yang kalau misalkan murid temannya tidak mau mendengarkan dia marah, seolah-olah dia mempunyai power di kelas itu, padahal dia bukan ketua kelas misalnya, bukan siapa-siapa. Bisa jadi itu karena kebutuhan dia akan penguasaan ini tidak terpenuhi. Atau juga banyak kita temukan siswa atau murid yang di kelas, di pelajaran kita mungkin diem, nggak ada suaranya waktu belajar ya. Tapi di luar, wah dia kayak misalnya melatih basket misalnya. Ada beberapa siswa yang seperti itu ketika melatih. Artinya kan di sana belum ada kesadaran prinsip dari murid kita tentang kebersihan. Dan kebersihan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Kita semester lalu mendapatkan berita duka dengan meninggalnya salah satu siswa kita karena DBD, ya kan? DBD ini kan sebenarnya nyamuk. Nyamuk itu kan sangat suka bersarang di laci-laci yang penuh dengan sampah-sampah. Nah, karena itulah kemarin mumpung sekolah kita ada jurusan askap yang memang bidang kesehatan, jadi kemarin bekerja sama meminta dengan jurusannya untuk memberikan sedikit penyuluhan terkait dengan kebersihan lingkungan diri, kebersihan diri dan lingkungan dan kaitannya terhadap kesehatan, dengan harapan bisa memunculkan atau bisa membuat murid kita lebih tersadarkan akan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Dan kalau siswa kita, murid kita sehat semuanya, otomatis pembelajaran akan berjalan dengan baik dan potensi-potensi baik pada murid kita akan dapat kita tumbuhkan. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini.
Terima kasih banyak atas apresiasinya dari rekan-rekan sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami pun di sini masih belajar, masih berproses. Tidak semua materi yang kami dapatkan itu bisa langsung kami terapkan. Masih berproses, masih bertumbuh juga. Dan kita sama-sama saling menginspirasi, saling berbagi, saling berkolaborasi untuk kebaikan murid kita dan juga menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Kalau Bapak Ibu di sini nanti ingin sharing, mungkin menceritakan mungkin pernah melakukan sesuatu terkait dengan budaya positif, silakan. Mungkin pernah melakukan lebih dari apa yang sudah kami tampilkan tadi. Mungkin Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah pernah melakukan lebih banyak dari saya yang saya lakukan. Hanya saja karena kami ikut guru penggerak, jadi kami yang mengimbaskan. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menceritakan kisahnya di kelas ataupun di luar kelas terkait dengan budaya positif, boleh? Tidak ada, masih malu-malu, baiklah kalau masih malu-malu sudah terpikir door prize ya di kepala baiklah. Oke, nah oke baiklah, terima kasih. Misalnya mungkin ada yang mau disampaikan sebelum menutup? Refleksi untuk 2 orang. Oh ya. Refleksi saya mau refleksi tentang apa yang kita Kegiatan ini sampaikan. ya, oke dari orang yang sekali Apa? ada yang sampaikan, adakah pencerahan yang dirasakan atau biasa saja? Kira-kira ada kalian untuk terdengarnya? Silakan siapa? Silakan. Siapa? Ayo Pak Arkan, Bu Sri, Bu Lia, Bu Darti, Bapak satu, Ibu Bu Akopa. Surprise menunggu. Iya. Depan sini biar di video kan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Emma dan Bu Sari sudah memberikan kesempatan di aksi nyata untuk kegiatan beliau di CGP Angkatan 7 ya Bu. Yang saya dapat dari penjelasan Bu Sari tadi karena baru selesai ngajar jadi separuh, terus saya perbandingkan dengan yang disampaikan Bu Emma, banyak banget Bu. Kami ini harus belajar lagi kayaknya. Karena selama ini sering banget yang hanya menghukum saja gitu. Ternyata banyak cara, banyak hal yang harus kita perbaiki untuk peningkatan pembelajaran, terutamanya dalam memberikan apa tadi eksplorasi atau apa tadi bahasa lainnya dari menghukum, penguatan karakternya. Ternyata wah, kalau saya sebagai pengajar muda mungkin juga banyak harus belajar lagi. Ternyata tidak hanya dengan cara menghukum kita memperbaiki karakter anak, tapi lebih daripada itu ternyata harus kita juga belajar, bukan anak didiknya yang belajar. Mungkin saja Ibu Emma, Pak Ibu Sari, terima kasih, dan yang pasti saya harus belajar lagi. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Arkan. Terima kasih luar biasa ya Pak Arkan. Semoga bisa tergerak ya Pak Arkan. Satu kata tergerak itu pasti nanti bergerak, akhirnya bisa menggerakkan. Oke Bu Darti, silakan. Satu lagi tadi biasanya kita kan bawa bapak ibu-ibu. Kalau bapak aja nggak enak ibu. Sekarang ibu, silakan Bu Darti. Terima kasih kepada Bu Sari dan Bu Emma atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sudarti, saya guru mata pelajaran pendidikan matematika. Di sini saya melihat aksi nyata yang diberikan oleh Bu Salistianisi dan Bu Emma itu sangat memberikan dampak positif untuk saya sendiri. Yang pertama, saya mengajar itu masih jauh dari kata yang ditampilkan tadi. Jadi di sini saya mendapatkan ilmu. Yang pertama, saya harus memperbaiki kembali. Yang kedua, saya harus belajar menambah wawasan kembali untuk menjadi guru yang lebih baik. Jadi dampaknya di sini sangat baik sekali dan kami menunjukkan untuk aksi nyata yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arkan dan Bu Darti atas
refleksinya ya, sangat berguna sekali bagi kami. Yang jelas untuk kedepannya kita terus memperbaiki. Yang jelas di sini kita sama-sama belajar. Kami juga ketika mendapat materi seperti ini, yang kami juga merasa, selama ini salah, yang kita lakukan itu salah ya. Jadi mulai dari sekarang, yang jelas awal kita berubah itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang mulai ya. Baru kita bisa menerapkan ke yang lainnya, baik ke siswa maupun ke guru yang ada di sekolah. Oke Bapak Ibu, ada tambahan lagi dari Bu Emma? Sudah cukup ya? Ya sudah cukup. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah dari kami. Semoga kita sama-sama bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Mulai sekarang mari kita bentuk komponen untuk menggerakkan supaya kita tergerak dan bergerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ini menghamba pada siswa, bukannya kita menyembah, tetapi lebih kita berpusat kepada siswa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudanti. Saya guru mata pelajaran pendidikan matematika dari SMK Negeri 1 Lengkuing Jaya, Oki, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan refleksi mengenai aksi nyata modul 1.4 yang dilaksanakan oleh Ibu Salistianingsih, MPD dengan Ibu Emma Suryani. Pada aksi tersebut saya mendapatkan pengalaman, yaitu dengan cara saya sudah menggunakan budaya positif dengan segitiga restitusi, yaitu menggunakan yang pertama is breaking, yang kedua saya menggunakan model pembelajaran yang berbeda, yang misalnya kejenuhan siswa dengan model pembelajaran menggunakan game, dengan memberikan materi yaitu menggunakan berbentuk gambar, menggunakan audio visual dengan YouTube. Jadi sebanyak-banyak mungkin cara guru yaitu menerapkan model pembelajaran yang menarik agar siswa itu punya keyakinan sendiri untuk memahami setiap mata pelajaran. Oke, yang dimana setiap siswanya, misalnya setiap hari saya tidak menggunakan is breaking, sekarang saya menggunakan is breaking untuk memfokuskan siswa menerima pembelajaran. Dan juga saya menggunakan model-model pembelajaran yang kreatif dan juga mana siswa yang mampu menerima pembelajaran tersebut. Maka dari itu saya sangat termotivasi dengan aksi nyata tadi, hasil dari pemaparan saya bahwa budaya positif memang sangat baik digunakan karena itu menuju ke keyakinan siswa dalam menerima pembelajaran dan juga mereka mendapatkan keyakinan di dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan, misalnya dalam proses belajar mereka tidak lagi dalam keterpaksaan. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Rahmawati. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Bu Salis telah menerapkan budaya positif. Budaya positif tersebut telah dilaksanakan dengan sangat berbudaya dan berdampak positif. Dalam pelaksanaannya, Bu Salis melibatkan kami, dan dalam pelaksanaan tersebut, Bu Salis meminta persetujuan dari murid-murid. Ketika kami ingin melakukan kesalahan dalam budaya tersebut, kami akan berpikir lagi, karena tentunya kami akan merasa malu, karena hal tersebut telah disetujui oleh kami secara bersama-sama. Ketika kami melakukan kesalahan, Bu Salis selalu menerapkan segitiga restitusi. Bu Salis menanyakan kenapa dan apa alasan kami melakukan hal tersebut. Jadi kami tidak merasakan kekucilan diri, dan kami menjadi lebih percaya diri serta bertanggung jawab. Dan selain hal tersebut, Bu Salis juga melakukan hal lainnya, seperti Bu Salis menerapkan
literasi, menerapkan sebelum masuk kelas baris berbaris terlebih dahulu, dan Ibu Salis juga menerapkan berjalannya mading dan hal-hal yang lainnya. Nah, sekian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.